Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang mungkin akan menjadi kontroversi gitu ya. Karena dalam diskusi saya di beberapa komunitas Kristen, mereka sepertinya agak sulit menerima hal ini, yaitu apakah Anda sebagai orang Kristen, Anda ya, nggak semua ya, sudah benar-benar menjadi anak Allah yang sah, atau jangan-jangan Anda masih menjadi anak yang haram? Sekali lagi, apakah Anda, saya nggak bilang semua orang Kristen ya, sebagai orang Kristen, Anda sebagai orang Kristen, sudah menjadi anak Allah yang sah, atau masih menjadi anak haram? Maksudnya apa sih Pak? Kan kita kalau orang Kristen pasti anak Allah Pak. Bapak ini gimana sih ayah wae ini katanya gitu ya. Oke lah. Ini ayat ini sudah pernah saya bahas, tapi saya bahas sedikit lagi ya. Kalau kita lihat di Roma 8 ayat 14, dikatakan di situ, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak atau orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Artinya, kalau orang itu menolak untuk dipimpin atau tidak mau memberinya dipimpin oleh Roh Allah, artinya dia bukan anak Allah dong, anak setan. Gampang kan? Karena Roma 8 ayat 14 ini bilang semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yang tidak dipimpin pasti bukan anak Allah dong. Lah, saya orang Kristen Pak, saya dipimpin oleh Roh Allah. Buktinya, kalau orang yang dipimpin oleh Roh Allah, kan namanya dipimpin, pemimpinnya Roh Allah. Artinya Anda harus mengikuti pimpinan dong. Roh Allah pasti mengajarkan Anda ketika memimpin Anda, jalannya harus begini misalnya. Apa misalnya? Ya gampang deh ya, jangan suka tipu-tipu, jangan suka mencuri, jangan suka berbohong, dan sebagainya. Pemimpin bilang itu. Kalau Anda mau dipimpin, lakukan apa yang dikatakan pemimpin kan? Anda lakukan. Malah berapa sering Anda justru melawan apa pimpinan Anda. Anda tidak taat. Anda masih berani bilang Anda anak Allah? Anda dipimpin siapa? Kalau Anda dipimpin oleh Roh Allah, Anda tunduk dong, ya kan? Nah, dipimpin dalam teks aslinya bahasa Yunani itu agontai, dari akar kata ago, yang berarti memimpin juga berarti dibawa atau dimotori. Ya dong, kalau dibawa ke sana ngikut, ke sini ngikut, itu artinya orang yang mau dipimpin. Oke, situ dulu ya. Sambung dulu nih, ya. Kemudian, ternyata tadi kan saya katakan, apakah Anda ada anak Allah yang sah? Atau cuman berasa aja gitu? Wah, saya orang Kristen Pak, saya anak Allah. Tapi tunggu dulu kita lihat, apakah Anda benar anak Allah yang sah ya? Apa jangan-jangan yang haram? Kita lihat ya. Ibrani 12 ayat 8, di situ ada kata anak gampang. Apa maksudnya anak gampang ini di Ibrani 12 ayat 8? Nah, dalam bahasa aslinya anak gampang ini adalah notos. Artinya anak yang tidak resmi. Anak haram. Atau ya orang yang tidak mau dipimpin tadi gitu. Jadi anak gampang. Oke, kita lihat dah nih ayatnya Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Nah, anak ini dalam bahasa aslinya yang anak pertama ini huios,
anak yang sah, anak Allah yang sah. Tetapi anak-anak gampang, yang dalam bahasa aslinya notos. Jadi di ayat ini ada huios, ada notos. Kalau huios artinya harus mau diajar dan mau menerima ganjaran. Kalau Anda tidak mau diajar dan menerima ganjaran, mau sebebas-bebasnya gitu ya, hidup seenak-enaknya. Di sini kan dia bilang, kalau Anda bebas dari ganjaran, iya, main seenaknya aja gitu ya. Maka Anda bukan anak yang sah, Anda anak gampang, notos. Ya. Nah, menariknya, kata huios ini juga ditujukan kepada Tuhan Yesus. Iya. Kita lihat ya, Matius 3 ayat 17. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku. Nah, anakku di sini pakai huios juga, anak yang sah. Yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi, kata huios itu diberikan kepada Yesus dan juga diberikan kepada Anda yang mau menerima ganjaran dari Tuhan. Gampang kan? Tetapi kok ada orang yang tidak mau menerima ganjaran, yang tidak mau dibentuk, tidak mau dipimpin, tetap saja dia ngaku, saya anak Allah. Pertanyaan sekali lagi, apakah Anda huios, anak Allah yang sah, atau notos, anak haram, anak gampang? Oke, maju lagi deh ya. Pak, katanya. Tapi Yohanes 1 ayat 12 kan bilang gini, Pak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pak, saya sudah menerima Yesus, Pak. Saya percaya dalam namanya. Artinya Yohanes 1 ayat 12 kan dibilang di situ, semua orang yang menerimanya, saya sudah menerima Tuhan Yesus. Diberinya kuasa, kita diberi kuasa, Pak, supaya menjadi anak-anak Allah, huios, ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, menariknya, kita harus bahas dengan teliti nih ya. Pasang kuping yang baik, ya. Begini, kita soroti dulu kata kuasa. Nah, orang membaca ayatnya, tuh kita diberi kuasa supaya jadi anak. Jadi kita ada kuasa untuk jadi anak Allah. Jangan lupa, sehabis kata kuasa ada kata supaya. Di situ tidak dibilang diberi kuasa terus jadi anak Allah otomatis. Diberi kuasa supaya. Jadi diberi anu supaya anu. Diberi pisau supaya bisa motong daging. Diberi air supaya diminum. Mungkin nggak orang diberi air tapi tidak diminum? Bisa. Mungkin nggak orang diberi pisau tapi tidak untuk potong daging tapi untuk membunuh orang? Bisa. Jadi di sini orang diberi kuasa supaya. Diberi kuasa supaya. Pertanyaannya, setelah kuasanya diberikan, yang supaya menjadi anak Allah dilakukan nggak? Seperti contoh saya tadi, diberikan pisau untuk memotong daging. Pisaunya sudah diterima, dagingnya dipotong nggak? Maybe yes, maybe no. Diberi air supaya diminum. Begitu diberi air, diminum nggak? Mungkin diminum, mungkin tidak diminum. Nah, di sini detailnya ya. Kuasa itu dalam teks aslinya adalah exousia. Exousia yang artinya, kan tadi diberikan kuasa, diberikan exousia yang artinya hak istimewa yang membuat seseorang memiliki fasilitas. Nah, kita diberi kuasa, di exousia itu artinya kita diberikan fasilitas untuk bisa menjadi anak Allah yang sah. Kayak tadi saya bilang, diberikan pisau supaya bisa potong daging, diberikan air supaya diminum. Nah, ini kita diberikan exousia atau fasilitas
yang supaya kita bisa menjadi anak Allah yang sah. Fasilitas ini mau dipakai nggak? Kalau kita nggak pakai, seperti tadi sudah dikasih pisau tapi tidak untuk memotong daging, ya nggak akan bisa. Sudah diberi kuasa, tapi kuasanya ini tidak dimanfaatkan sehingga dia menjadi anak Allah. Ya percuma kuasanya diberikan. Nah, kuasanya atau fasilitasnya ini apa aja? Pemeliharaan Tuhan. 2. Roh Kudus. 3. Firman. 4. Penggarapan intensif dari Allah terhadap orang-orang yang mengasihinya. Nah, Anda dikasih tuh, diberikan pemeliharaan Tuhan, diberikan Roh Kudus, diberikan firman, diberikan penggarapan. Nah, itu semua, fasilitas itu semua Anda pakai nggak untuk supaya Anda menjadi anak Allah yang sah? Kan diberikan kuasa supaya. Jadi ketika Anda diberikan kuasa tadi, pemeliharaan Tuhan, Roh Kudus, firman, dan penggarapan intensif dari Allah, inilah fasilitasnya. Inilah kuasa yang diberikan kepada Anda supaya Anda menjadi anak-anak Allah yang sah. Anda pakai nggak fasilitasnya? Anda diberikan fasilitas ini, diberikan kuasa ini, tidak otomatis Anda jadi anak Allah yang sah. Sudah mulai nangkep? Jadi diberikannya kuasa itu tidak otomatis membuat orang Kristen menjadi anak Allah yang sah. Nah, jadi dengan kata lain, kalau seseorang sudah diberikan kuasa, tapi dia tidak memanfaatkan kuasa itu, fasilitas-fasilitas istimewa ini, maka dia tidak akan pernah menjadi anak Allah. Titik. Sudah mulai mengerti? Sekali lagi ya, saya ulang ya, biar nancep gitu. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Exousia, fasilitas. Pemeliharaan Tuhan, Roh Kudus, firman, penggarapan intensif dari Allah. Inilah exousia, kuasa, fasilitas. Masalahnya setelah Anda diberi fasilitas, Anda pakai nggak? Anda manfaatkan nggak? Seoptimal mungkin supaya Anda menjadi anak-anak Allah yang sah. Berapa banyak orang Kristen yang sudah katanya dimeteraikan Roh Kudus, tetapi dia tidak pernah dengar-dengaran atas bimbingan Roh Kudus. Artinya dia menyia-nyiakan kuasa dong. Menyia-nyiakan exousia itu dong. Diberi firman, dibaca, tapi nggak dijalankan. Pinter baca. Bahkan pinter khotbah malah. Pinter mengkhotbahkan firman, tapi dia sendiri tidak menjalankan firman. Apa gunanya fasilitas ini diberikan? Exousia ini, kuasa ini diberikan tapi tidak dimanfaatkan. Mana bisa jadi anak Allah yang sah? Jadi kalau baca ayat, tolong teliti. Jangan mentang-mentang dia bilang sudah diberi kuasa. Oh, saya sudah diberi kuasa jadi anak Allah. Bukan, baca yang komplit. Diberi kuasa supaya Anda diberi kuasa supaya jadi anak Allah yang sah, kan? Setelah Anda diberikan kuasa, exousia ini, fasilitas, Anda manfaatkan nggak? Sudah diberikan otoritas gitu, kuasa, supaya bisa jadi nih. Orang lain nggak dikasih, Anda dikasih. Tapi Anda nggak manfaatkan, ya nggak bisa jadi. Gampang kan? Jadi jangan cuma baca ayat, seenaknya aja Anda artikan. Oke? Jadi Anda harus teliti ayatnya. Jadi itu saja dulu ya mengenai apakah Anda anak Allah yang sah atau masih anak gampang atau anak haram. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.